bagi Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk, saudara yang kasih. Shalom, saudara yang kasih. Shalom. Ada sukacita bagi hari ini? Amin. Dalam Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara, sampai sekarang sudah hampir 1 tahun kita berada dalam masa pandemi virus COVID-19. Kita belum tahu berapa lama lagi keadaan seperti ini masih berlangsung. Tapi dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dikatakan bahwa agar 70% dari penduduk Indonesia itu bisa divaksin dengan vaksin COVID-19, itu diperlukan waktu 12 bulan. Kalau 70% penduduk Indonesia sudah divaksin, maka akan terjadi herd immunity, kekebalan kelompok. Jadi virus itu kalau mau menular, orang ini sudah divaksin, akhirnya pandemi itu mereda. Tapi bukan hanya 70% penduduk Indonesia yang harus divaksin, saudara, tapi 70% penduduk dunia juga harus divaksin. Dan kita belum tahu berapa lama lagi hal itu bisa terjadi. Saudara, di samping pandemi yang mengakibatkan krisis ekonomi dan macam-macam, saat ini juga terjadi bencana-bencana alam yang datang bertubi-tubi. Baru-baru ini Gunung Sinabung mengeluarkan lahar lagi. Baru-baru sebelumnya ada Gunung Merapi, Gunung Semeru, itu juga meletus, saudara yang kekasih. Terjadi banjir di Jawa Tengah, di Aceh, di berbagai tempat. Angin ribut dan sebagainya itu melanda. Saudara, bukannya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Saudara, dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh kita anak-anak Tuhan? Sekurang-kurangnya ada 2 hal yang harus kita kerjakan, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu kita sedang hidup di masa atau waktu apa. Saya ulangi, kita harus mengerti saat ini kita hidup di masa atau waktu apa. Untuk itu mari kita lihat kitab Pengkhotbah pasal 3. Ayatnya yang pertama. Saya bacakan Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun juga di bawah langit ini ada waktunya. Saudara, ada waktu untuk kita pribadi. Ada waktu untuk manusia secara pribadi, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kalau Tuhan Yesus belum datang untuk kedua kalinya, maka setiap orang yang lahir di atas muka bumi ini pasti akan berakhir dengan kematian. Tapi juga ada waktu yang menyangkut hal yang lebih luas, suatu negara atau menyangkut dunia. Ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Jadi sekarang kita sedang ada di dalam waktu apa, saudara? Kalau kita membaca Injil Matius pasal 24 dan 25, itu berisi khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Nanti di rumah saudara boleh baca seluruhnya, Matius 24 dan 25. Tapi saat ini kita baca dulu Matius pasal 24, ayatnya yang ke-3 sampai ayat 14. Judul perikopnya adalah permulaan penderitaan. Jadi Matius pasal 24, ayat 3 sampai 14, itu bicara tanda-tanda tentang permulaan penderitaan. Apa, saudara? Permulaan penderitaan. Saya bacakan sambil saya jelaskan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudara, tolong diperhatikan, kesudahan dunia di sini itu bukan kiamat. Bukan apa? Kiamat, bukan lenyapnya langit dan bumi ini. Tapi tanda kesudahan dunia yang dimaksud di sini adalah kesudahan dunia seperti yang kita kenal saat ini. Di mana dunia ini terdiri dari ratusan negara-negara yang otonom, yang berdiri sendiri. Nanti hal ini akan berakhir, saudara. Di dalam kerajaan 1000 tahun damai, hanya ada satu pemerintahan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat 4 dan 5.
Jawab Yesus pada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, salah satu tanda utama bahwa kita sudah ada di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, adalah penyesatan. Apa saudara? Penyesatan. Penyesatan ini makin lama akan semakin luar biasa, dan semakin luar biasa. Kalau kita lihat itu, berarti kita sudah tahu, kita sudah ada di akhir dari akhir zaman. Saudara, di negara-negara Kristen banyak orang mengaku Kristus, mengaku Mesias. Di Indonesia pun ada, saudara. Tapi karena bukan negara Kristen hanya 1-2. Salah satunya dulu Said Baba yang ada di Jakarta dulu pernah. Ya, orang dari India mengaku sebagai Mesias, sebagai Kristus. Saudara, tanda penyesatan ini bahkan oleh Tuhan Yesus diulang sampai 2 kali. Berarti ini sangat penting. Di dalam ayat 11, Tuhan Yesus berfirman, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi nabi-nabi palsu, pengkhotbah palsu, guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu akan makin berkembang di seluruh dunia. Dan ini akan membuat banyak orang Kristen menjadi murtad. Banyak orang Kristen menjadi berkompromi dengan dosa. Mereka tidak lagi melakukan perintah-perintah hukum-hukum Allah. Dan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, akan ada banyak umat Kristen dan negara-negara Kristen yang tadinya mengaku sebagai negara Kristen, itu akan murtad, meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang ateis yang tidak lagi percaya adanya Tuhan. Bahkan berjuta-juta orang di seluruh dunia akan terlibat dalam okultisme, terlibat dalam sihir, terlibat dalam penyembahan kepada iblis. Nanti saya tunjukkan, saudara. Ya, tapi ini sudah dan sedang terjadi, dan semakin lama itu semakin kuat. Dan itu menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah semakin dekat. Sudah di ambang pintu. Ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Dari dulu juga ada perang. Tapi ingat saudara, baru abad 20 yang lalu, 2 kali perang dunia. Perang dunia pertama dan kedua. Yang melibatkan hampir seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah semakin dekat, sudah di ambang pintu. Ayat 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dari dulu sudah ada kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa, etnis melawan etnis. Sekarang banyak terjadi genosida, pemusnahan etnis. Dan dikatakan terjadi kelaparan. Kelaparan makin merajalela, saudara. Kenapa? Manusia semakin banyak. Kalau nggak salah sekarang sudah 7 miliar. Sedangkan bahan makanan semakin menipis karenanya perubahan iklim. Terjadi kemarau, hujan, dan macam-macam yang merusak hasil panen. Menyebabkan banyak terjadi kelaparan. Dan terjadi gempa bumi. Dari dulu terjadi gempa bumi. Tapi sekarang gempa bumi makin meningkat. Sebagai contoh, baru-baru ini saya lihat di televisi, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia, mengatakan bahwa pada bulan Januari kemarin ini, tahun 2021, 1 bulan saja, di Indonesia sudah terjadi 82 kali gempa bumi. Berapa kali, saudara? 82 kali. Banyak sekali baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Jadi gempa bumi semakin bertambah-tambah, semakin sering terjadi, dan kekuatannya semakin besar. Ayat 8, akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi itu belum akhirnya, tapi barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di mana akan berubah zaman yang seperti sekarang ini, dengan ratusan negara di dunia akan berubah menjadi zaman baru. Ayat 9 dan 10, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci.
Saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, maka penganiayaan kepada umat Kristen semakin merajalela, semakin bertambah-tambah. Kita akan dibenci, disiksa, bahkan dibunuh oleh banyak orang. Dan banyak orang Kristen akan menjadi murtad dan saling menyerahkan. Saudara, jangan lupa ISIS itu baru terjadi beberapa tahun yang lalu. Bukan puluhan tahun yang lalu, saudara, baru beberapa tahun yang lalu. Di Timur Tengah, di Irak dan Suriah. Tiap kali mereka merebut suatu daerah, suatu desa atau suatu kota, maka orang Kristennya dikumpulkan, disuruh menyangkal Yesus. Kalau tidak mau, disiksa, dibunuh, diperkosa, dan macam-macam, saudara. Ini sudah terjadi. Sekarang ISIS sudah dikalahkan, tapi masih ada, saudara. Ya, ini masih terjadi dan sedang terjadi sampai sekarang. Di Nigeria itu ada namanya Boko Haram. Mereka juga menyerbu desa-desa Kristen. Orangnya dipaksa untuk meninggalkan Kristus. Kalau tidak mau disiksa, dibunuh, dan seterusnya. Ini tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kemudian ayat 11 tadi sudah saya katakan, nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, ujung-ujungnya dari penyesatan ini akan muncul satu agama dunia baru. Saya ulangi, penyesatan yang menjadi tanda dari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ini, yang diulang oleh Tuhan Yesus sampai 2 kali dalam ayat-ayat ini, itu akan diakhiri dengan munculnya satu agama dunia baru. Yang melebur semua agama-agama yang ada menjadi satu agama dunia baru. Dan itu sudah semakin jelas terlihat. Nanti saya perlihatkan. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekarang dosa makin bertambah-tambah. Kejahatan makin bertambah-tambah. Kekerasan makin bertambah-tambah. Sehingga kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih manusia satu sama lain menjadi dingin. Saudara sudah sering membaca surat kabar atau melihat di televisi. Bagaimana hanya karena uang beberapa puluh ribu atau beberapa ratus ribu, seorang teman rela membunuh teman yang lain. Dan seterusnya. Bahkan kasih dalam keluarga itu juga menjadi hancur. Sekarang sudah tidak aneh lagi, saudara, kalau kita mendengar suami membunuh istri, istri membunuh suami, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, dan seterusnya. Itu jadi hal yang biasa. Karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ayat 14. Dan Injil Kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saudara, tanda terakhir dari permulaan penderitaan menjelang zaman baru adalah Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, karena pandemi COVID-19 ini, maka gereja-gereja di seluruh dunia ditutup. Akibatnya para pengkhotbah, para nabi-nabi, para guru-guru, itu memasukkan khotbah-khotbah mereka, pengajaran mereka, itu di internet, saudara. Ya, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook, dan sebagainya. Akibatnya apa, saudara? Injil Kerajaan Allah makin menyebar ke seluruh dunia. Sekarang dengan mudah sekali, saudara mau mencari khotbah yang mana, pendeta yang mana, saudara tinggal klik, pasti ketemu, saudara. Jadi saat ini Injil sedang diberitakan seluruh dunia. Dan kalau Tuhan Yesus sudah menganggap Injil sudah diberitakan, maka dia akan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Pak Niko, Gembala Pembina kita berkata, kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat 14. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Siapa yang mau selamat? Katakan, saya harus bertahan sampai kesudahannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, seperti saya katakan tadi, Matius 24, ayat 3 sampai 14, itu bicara tentang permulaan penderitaan, menjelang zaman baru, ya, menjelang adanya satu kekuasaan dunia. Saudara, dan kalau saudara baca di Alkitab, setelah itu, Matius 24 ayat 15 sampai 28,
Itu bicara tentang masa aniaya besar, masa sengsara besar, masa tribulasi. Bicara tentang zaman antikristus. Saya bacakan ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudara, jadi setelah Injil diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, tiba kesudahannya. Apa itu saudara? Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya. Lalu Antikris akan muncul. Dan dia akan berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel. Tempat kudus apa? Itu adalah bait Allah yang ketiga yang akan didirikan di kota Yerusalem. Setelah bait Allah ketiga didirikan di kota Yerusalem, di tempat aslinya, Antikris akan berdiri di situ, minta disembah sebagai Allah. Orang Israel pasti akan menolak dan mereka akan dihancurkan, dianiaya oleh Antikris. Setelah itu aniaya, kesengsaraan besar akan meliputi seluruh dunia. Mari kita melihat beberapa video berikut ini untuk membuktikan bahwa saat ini kita sedang ada di akhir dari permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Mari ditayangkan yang pertama, seorang pendeta dari Partai Demokrat Amerika Serikat yang tanggal 4 Januari kemarin ini saudara, menutup persidangan dengan doa seperti doa Kristen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tapi kemudian ditutup di dalam nama bukan Yesus, di dalam nama Allah monoteis Brahma, Allah yang dikenal dengan berbagai nama oleh berbagai-bagai agama di dunia. Itu satu agama dunia baru. Mari kita saksikan. May the Lord make his face to shine upon us and be gracious unto us. May the Lord lift up the light of his countenance upon us and give us peace. Peace in our families, peace across this land, and dare I ask, O Lord, peace even in this chamber, now and evermore. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. Amen. And a woman. Mengerikan saudara ya. Tapi ini di sidang Kongres Amerika Serikat baru-baru ini. Kalau ini sudah dinyatakan dalam publik, saudara tahu apa yang akan segera terjadi. Satu agama dunia baru akan muncul. Dan amin, a man and a woman. Bukan amin itu iya, tapi ini a man and a woman. Seorang laki-laki dan seorang wanita. Ini sudah kacau balau sama sekali. Video kedua adalah penyembahan kepada iblis yang diadakan dalam perayaan peresmian sebuah proyek raksasa di Eropa yang melibatkan beberapa negara. Mari kita lihat penyembahan iblis.
Ya, ini penyembahan iblis di Eropa, saudara. Ini terang-terangan, saudara ya. Proyek besar di Eropa, mereka menyembah iblis. Video berikutnya kita akan lihat rancangan undang-undang negara bagian California, Amerika Serikat, di mana ada rancangan undang-undang agar Alkitab di-ban, dilarang secara publik di negara bagian California, Amerika Serikat. Ini luar biasa sekali, saudara. Mari kita lihat. Here, but if this bill were to pass, would this prohibit the sale of the Bible that teaches these things about sexual morality? This includes efforts to change behaviors. I mean, that is the role of parents, to guide their children's behaviors. If they are not allowed to guide their children's behaviors with their religious beliefs, then what rights do parents even have in the state of California? But who is behind this? Can't read. And by the way, as this bill is written, it would be banning the Bible. Can't read. And by the way, as this bill is written, it would be banning the Bible. So tell us more about this bill. I mean, it sounds like a stretch even for California, a bill attacking free speech and freedom of religion. Iya. Berikutnya lagi kita akan lihat video Menteri Perhubungan Amerika Serikat yang baru dilantik baru-baru ini. Seorang laki-laki, dia memperkenalkan suaminya, seorang laki-laki juga. Ini terang-terangan di depan umum. Mari kita lihat. I want to thank President Biden for trusting me with this nomination. And I'd like to take a moment to introduce my husband, Chasten Buttigieg, who's here with me today. I'm really proud to have him by my side. I also want to take this chance to thank him for his many sacrifices and his support in making it possible for me to pursue public service. Ini terang-terangan, saudara ya. Sudah di depan umum memperkenalkan suaminya, sama-sama laki-laki. Ini suami saya yang mensupport saya, sehingga saya bisa melakukan pelayanan publik menjadi Menteri Perhubungan Amerika Serikat yang baru saat ini. Dan video yang terakhir, kita akan lihat perjanjian damai antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Kalau Israel sudah berdamai dengan negara Arab, maka tidak ada lagi halangan bagi Israel untuk mendirikan Bait Allah ketiga di Bukit Bait Allah di Yerusalem. Sekarang ini Israel sangat ingin mendirikan Bait Allah ketiga di Yerusalem, tapi mereka masih terhalang karena masih ada permusuhan dengan negara-negara Arab. Tapi sekarang sudah mulai terjadi perdamaian. Dan kalau mereka berdamai dengan semua negara Arab, maka pasti, saya ulangi, pasti Bait Allah ketiga akan didirikan di Bukit Bait Allah, di mana ada Masjid Al-Aqsa itu, saudara. Masjid Kubah Emas. Dan kalau itu sudah berdiri, pasti Antikristus sebentar lagi akan muncul dan akan memerintah dari Bait Allah ketiga itu. Mari kita saksikan. There are many skeptics about this agreement, but it is a significant diplomatic moment. So no wonder this White House, adept at putting on a show on the South Lawn, was celebrating the occasion as a triumph for President Trump. But what this is not is peace in the Middle East. The Palestinian cause has been ignored, its historic grievances dismissed. Rather, they were signing a normalization agreement between Israel, the United Arab Emirates, and Bahrain. Still, for beleaguered leaders, this was a moment of some genuine hope, mixed with considerable hyperbole. We're here this afternoon to change the course of history. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. Thanks to the great courage of the leaders of these three countries, we take a major stride toward a future in which people of all faiths and backgrounds live together in peace and prosperity. This peace will eventually expand to include other Arab states, and ultimately it can end the Arab-Israeli conflict once and for all. To all of Israel's friends in the Middle East, those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say, Assalamu alaikum, peace unto thee, shalom. Tanda-tanda sudah menunjukkan dengan sangat jelas
bahwa kita sekarang berada di akhir dari permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Injil sedang diberitakan seluruh dunia, perdamaian Israel dengan Arab sudah mulai terjadi, dan kalau itu terjadi, maka Bait Allah ketiga pasti akan segera dibangun di Yerusalem, dan kalau itu sudah dibangun, pasti Antikris akan memerintah di sana. Saudara, supaya lebih jelas, mari kita lihat peta zaman sebagai berikut. Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Maka 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Dan sejak itu dunia masuk pada zaman akhir atau akhir zaman. Yang diperkirakan akan berlangsung itu selama 2000 tahun. Atau ada juga menyebut zaman Roh Kudus, zaman akhir. Zaman akhir itu dari zaman sejak Roh Kudus dicurahkan sampai dengan pemerintahan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu adalah zaman akhir. Sekarang kita percaya kita sedang ada di penghujung dari masa permulaan penderitaan. Menjelang munculnya Antikris yang akan memerintah dunia ini selama 3,5 tahun. Dan saudara, setiap waktu sekarang Tuhan Yesus bisa datang, tapi tidak menginjakkan kaki di bumi, tapi di awan-awan yang permai. Lalu gereja Tuhan, kita, saudara dan saya, yang sudah berjaga-jaga hidup kudus, yang sudah mati dalam Kristus ataupun kita yang masih hidup, kita akan rapture, menyongsong Tuhan di angkasa, lalu masuk dalam kerajaan surga. Meningkah antara Yesus sebagai mempelai pria dengan gerejanya sebagai mempelai wanita. Lalu dunia ini akan dikuasai oleh Antikris selama 3,5 tahun. Itu masa sengsara besar, masa tribulasi, atau zaman Antikris. Setelah 3,5 tahun, maka Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang kudusnya, bersama para malaikatnya, akan turun kembali ke dalam dunia ini. Lalu Tuhan Yesus akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun di Israel. Bukit Zaitun akan terbelah dua. Lalu Tuhan Yesus dengan bala tentara akan masuk ke kota Yerusalem, menghancurkan Antikris dan anak buahnya. Iblis, Lucifer, si ular tua akan ditangkap, lalu dibuang ke dalam jurang maut, dimeteraikan, sehingga tidak bisa keluar selama 1000 tahun. Lalu Tuhan Yesus akan mengumpulkan semua orang yang waktu itu masih hidup di hadapan dirinya. Lalu memisahkan antara kambing dengan domba. Nanti kita lihat lebih lanjut hal tersebut. Setelah itu, kambing dibuang ke api neraka, hidup-hidup. Domba masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dalam kerajaan 1000 tahun damai tidak ada lagi ratusan negara seperti sekarang. Hanya ada satu pemerintahan Kristus Yesus. Menjadi King of Kings, raja di atas segala raja yang memerintah di kota Yerusalem. Lalu saudara dan saya yang tadi sudah rapture dan kembali ke bumi akan menjadi raja-raja kecil di seluruh dunia di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Setelah masa 1000 tahun itu lewat, iblis Lucifer dilepaskan dari jurang maut, dari penjaranya. Lalu dia akan menghasut orang-orang yang bisa dihasut, dan mereka akan mengepung kota Yerusalem. Sekonyong-konyong api turun dari langit, menghancurkan, memakan habis mereka. Lalu iblis Lucifer dibuang ke api neraka dan tidak keluar lagi untuk selama-lamanya di api neraka. Setelah itu akan muncul tahta putih besar dengan Tuhan Yesus duduk sebagai hakim di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah langit dan bumi. Jadi langit dan bumi baru akan lenyap setelah berakhirnya kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Lalu semua orang mati bangkit kembali dan diadili oleh Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka dilemparkan dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dari hadapan Tuhan Yesus, langit dan bumi ini lenyap. Setelah pengadilan tahta putih, muncullah langit dan bumi baru. Lalu kota kudus Yerusalem surgawi akan turun dari surga ke atas bumi yang baru. Dan sejak itu Allah tinggal bersama manusia. Dan kita masuk di dalam kegagalan. Berapa lama? Selama-lamanya. Yang ingin masuk kota Yerusalem baru,
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, kalau saya bicara begini jangan takut saudara ya. Bahkan kita bersuka cita, kita tahu kalau Tuhan datang, justru itu menjadi kegembiraan bagi kita. Dan kita akan berakhir dalam kerajaan 1000 tahun damai, lalu dalam kerajaan surga kekal mulia selama-lamanya. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, kalau kita sudah tahu bahwa kita sedang ada di akhir dari permulaan penderitaan, akhir dari akhir zaman, menjelang zaman baru. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 24 ayat 13 tadi. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kita harus bertahan sampai kesudahan. Katakan, saya harus bertahan sampai kesudahannya. Caranya bagaimana? Hanya ada satu cara. Berapa cara? 1. Yaitu menempel, melekat, berlindung pada Tuhan Yesus. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Yohanes 15 ayat 5. Saya bacakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu-satunya cara kita bisa bertahan sampai kesudahannya di tengah-tengah masa permulaan penderitaan saat ini yang semakin lama semakin hebat adalah menempel kepada Tuhan. Seperti ranting menempel pada pokok anggur. Kita ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita, maka kita bisa bertahan sampai akhir. Cara praktisnya, saya sudah ngomong ratusan kali, mungkin sudah bosan. Saat teduh tiap hari. Sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab, renungkan, simpan dalam hati, lalu lakukan dalam hidup. Saya percaya kalau hidup kita dituntun oleh firman Allah dan oleh Roh Kudus setiap hari, kita pasti bisa bertahan sampai kesudahannya. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Hal kedua yang harus kita lakukan, Matius 24 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Seperti Pak Niko, gembala pembina kita katakan, kita harus menyelesaikan amanat agung. Katakan, saya harus menyelesaikan amanat agung. Memberitakan Injil. Saudara berkata, Pak, saya nggak bisa khotbah, nggak apa-apa. Saudara bisa bersaksi. Saksikan kebaikan Allah. Saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan. Itu sudah bersaksi, itu sudah memberitakan kabar baik. Yang mau katakan amin. Dan yang ketiga, tadi sudah saya katakan, setelah Yesus dengan orang-orang kudusnya dan para malaikat turun kedua kalinya ke bumi, menginjakkan kaki di bumi, menghancurkan antikris dan anak buahnya. Maka Tuhan Yesus akan mengumpulkan semua orang yang masih hidup di hadapan dirinya. Lalu memisahkan antara kambing dengan domba. Mari kita baca hal tersebut di dalam Injil Matius pasal 25. Ayat 33 sampai 40. Matius 25 ayat 33 sampai 40. Saya akan bacakan. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan jawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, hal ketiga yang harus kita lakukan adalah menolong, berbelas kasihan kepada orang-orang sengsara. Saudara, setelah
Antikris dihancurkan. Tuhan Yesus akan memisahkan orang yang masih hidup menjadi domba dan kambing. Dan kepada domba Tuhan Yesus berkata, terimalah kerajaan yang sudah diberikan padamu, disediakan oleh Bapakku sejak sebelum dunia dijadikan. Karena ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kau mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar berkata, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, telanjang, dan sebagainya. Yesus menjawab, segala sesuatu yang kau lakukan bagi salah satu dari saudaraku yang paling kecil ini, engkau melakukannya untuk aku. Saudara, nanti selesai zaman Antikris, maka orang-orang benar itu akan dinilai dengan pertolongan mereka kepada anak-anak Tuhan yang tertinggal. Jadi kalau kita sudah rapture, ada sebagian, atau bukan sebagian, akan banyak anak Tuhan yang tertinggal. Dan mereka akan dianiaya, disiksa, habis-habisan oleh Antikris dan dibunuh. Tapi banyak juga yang ditolong oleh orang-orang yang ada. Dan orang-orang yang menolong umat Tuhan pada zaman Antikris itu, mereka akan digolongkan sebagai domba dan diperkenan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu untuk mereka, saudara. Tapi untuk kita yang hidup pada akhir dari permulaan penderitaan ini, kita juga harus menunjukkan belas kasihan sebanyak mungkin pada orang sengsara. Yang mau katakan amin. Karena itu akan menjadi upah kita yang besar di surga kelak. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya simpulkan khotbah saya hari ini. Saat ini kita sudah berada di akhir dari masa permulaan penderitaan. Sebentar lagi Yesus datang dan Antikris akan muncul. 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bertahan sampai akhir. Yaitu dengan cara menempel, melekat kepada Tuhan Yesus seperti ranting melekat pada pokok anggur. Yang kedua, dengan memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga, dengan berbelas kasihan kepada orang sengsara. Yang mau katakan amin. Kita akan akhiri dengan video tentang 2 orang anak kecil yang baru-baru ini bermimpi tentang rapture. Padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang rapture, tapi mereka bermimpi tentang rapture. Mari kita lihat videonya. No se queden, él viene pronto. Sí, mami, él viene. Él viene a coger su pueblo. Él viene. Ay, Samaya Kenda, Yamaya Samaya Kenda. Ay, Samaya Kenda, vai Soquita, Yama. Ay, Samaya Kenda, Yamaya Soma. Ay, Samaya Kenda, Yamaya Soma. Did Jesus talk to you? What did he tell you? Why you crying? We can always be together, not falling apart. Oh. Don't cry. Jesus loves you, right? Yeah, but I feel bad. You feel bad? Why? Because? Why do you feel bad? Because I miss Jesus. You miss Jesus too. Why do you feel bad? Huh? I just don't want to be a bad girl You don't want to be a anymore. bad girl. Oh, that's so nice, baby. That's so nice. I only want Miss Tito. What are you doing? I just want to watch this. This is so precious, baby. Don't cry. Jesus loves you. Jesus loves you, baby. I just feel bad not to. I know Jesus just not to be. Jesus not love me. He just love me because You want Jesus love you? He loves you. I just love him. You love him? Yeah. Because
Oh my gosh. Did he talk to you? Did you talk to him? Yeah, he said we will always be together Oh. again. Oh. Did you see? Oh, don't stop crying now. Stop crying. Oh my. I saw him Jesus saying that. And he can bring me to his house. Jesus said that? Jesus said that? Wow. What else did he tell you? He also told me I need to wait in my house because I heard my mommy calling me. She was trying to find me. In your dream? Yeah. What else? Did Jesus said you need to be with me? Huh? Yeah, but he also said I heard something like my mommy Was calling you? Yeah, and then she tried to look for me, and then she saw me up in the sky, going. Jesus bringing me down there. Did he forgive you? Did Yeah. he say he loved you? Don't cry, no. You'll be fine. You'll be fine. You are lucky because you saw Jesus. You know you are lucky because you saw him. You are one of the luckiest person, baby. Don't cry anymore. You're not being a bad girl. Ya, saudara kasih. Akan ada banyak orang Kristen yang tertinggal ketika Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, karena yang tidak berjaga-jaga dengan hidup kudus, tidak menempel sama Tuhan Yesus, tidak akan bisa bertahan sampai kesudahannya. Tapi saya berdoa agar kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan, meresponinya, sehingga ketika nama kita dipanggil, kita ada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.